Selamat sore para mahasiswa Computer Science Master Track kelas LB 08. Oke, kita lanjutkan. Tes atau uji akar, tes akar. Ya. Ini bentuknya adalah limit n menuju tak hingga dari akar n dari UN. Akar n dari UN. Ada 3 syarat di sini. Yang pertama adalah jika limit n menuju tak hingga dari akar n UN, akar n dari UN kecil dari satu, ya, mirip dengan tes rasio. Kalau kecil satu, deret konvergen, ya, deret konvergen. Demikian juga untuk limit n menuju tak hingga dari akar n dari UN besar dari satu, maka deret divergen. Nah, yang ketiga, jadi kalau yang tadi tes rasio ada empat kemungkinan, kalau ini hanya 3 kemungkinan aja. Limit n menuju tak hingga dari akar n dari UN sama dengan satu, dituju dari pihak besar, ya, dituju dari pihak besar, sama ya, dari pihak besar, maka deret divergen, ya. Dituju pihak besar itu artinya, kalau tarik garis bilangan, ini yang K1 misalnya. Jadi di sini akar n, apa, akar, nggak ada akar satu dari satu, nggak ada ya. Jadi akar dua dari dua ada ya. Kalau nggak tulis kan akar dua artinya. Akar dua dari U2. Akar tiga dari U3. Akar 4 dari U4. Dan seterusnya kan. Ini kata besar. Ini satu. Dituju dari pihak, ya. Dituju dari pihak pihak besar. Dituju dari pihak besar. Jadi arahnya dari besar menuju satu, ya. Jelas ini bentuk dari akar n dari UN. Sudah jelas? Jadi ada kemiripan dengan tes rasio, tapi bentuknya beda. Bentuknya limit n juta hingga dari akar n dari UN. Sedangkan tadi rasio limit n juta hingga dari UN plus 1 per UN. Ya, beda. Nah, kita ambil soal yang sama, harus mempunyai jawaban yang sama, tetapi jalannya lebih panjang. Ya. Jadi contoh soalnya adalah ini ya, sama. Jadi contoh eh, sigma n dari satu sampai tak hingga dari n kuadrat per 2 pangkat n. Ya.
Ditanya uji atau tes ke konver, dia kata konvergensiannya. Oke. Jadi ini adalah UN ya. Ini adalah UN ya. Nah, berarti ini adalah UN-nya. UN adalah N kuadrat per 2 pangkat N. Maka kita cari eh, menggunakan tes atau uji akar. Root, root test ya. Root, akar kan root. ROOT kan. Yaitu limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari akar N dari N kuadrat per 2 pangkat N. Hasilnya apa tuh? Limit N menuju tak hingga dari, halo, ini boleh pecahkan akar N dari N pangkat 2, akar N dari 2 pangkat N. Betul ya gitu? Akar N. Nah, yang atasnya jadi apa? Limit N juta hingga dari, ini menjadi N pangkat 2 per N. Nah. Halo? Per, yang di bawah, akar N dari 2 per N 2 kan? Ya nak? Akar N dari 2 pangkat N adalah 2 kan? Kan N per N. 2 pangkat N per N, 2 pangkat 1. Nah ini setengah ini boleh keluar nih. Seperdua kita keluarkan jadi setengah. Setengah limit N menuju tak hingga dari N berpangkat 2 per N. Nah ini ya yang ini pasti nilai 1. Yaitu dengan cara kita misalkan dengan A. Ya. Oke. Anda masih ingat kalau dimasukkan tipe apakah dia? Coba. Kalau kita masukkan tipe apa nih? Tak hingga per 2 per tak hingga. Tak hingga 2 per tak hingga 0 dalam limit ya. Ini adalah tipe 3. Masih ingat nggak? Di dalam hospital dia masuk tipe 3. Nah ini kita selesaikan tersendiri. Kita misalkan dengan A. Masih ingat nggak? Dulu A sama dengan limit ya nggak? Dan misalkan A sama dengan yang kita mau cari itu yang kotak kuning. Limit N juta hingga N berpangkat 2 per N. Ini sebenarnya nilai 1. Dari mana? Ya kita cari di sini. Limit N menuju tak hingga dari N pangkat 2 per N. Kemudian ini diapakan? Len kiri, len kanan. Masih ingat nggak? Halo, di K1. Ya, yaitu len A sama dengan len limit N menuju tak hingga dari N berpangkat 2 per N. Anda ingat len limit boleh ditukar letaknya menjadi limit len. Ada nggak? Jadi limitnya seolah keluar dari len. N menuju tak hingga dari len dari N berpangkat 2 per N. Akibat len masuk ke dalam limit, berlakulah bahwa sifat logaritma pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalih. Betul tak? Masih ingat? Ini berkaitan dengan kaku satu Anda ya. Ya nak?
Yang belakang, kalau saya tuh enggak, Mas Anda ya kalau enggak suka enggak apa-apa sih. Tapi kalau Anda enggak bisa, saya menilai apa adanya. Ya, kalau Anda enggak serius, ya akan mengulang lagi, mungkin enggak jumpa sama saya lagi, jumpa sama dosen lain. Ya. Oke, kita teruskan. Ini sama dengan apa? Halo? Limit n menuju tak hingga dari pangkat sifat logaritma pangkat dipinang ke depan sebagai pengalihnya. 2 per n ln n. Kan nggak gitu? Masih ingat? Tipe apakah ini? Kita masuk coba. Tipe apa nih? 2 per tak hingga kali ln tak hingga. Anda ingat? 2 bagi tak hingga apa? Dalam limit nih, dalam limit ya. Ini ilustrasi bukan hitungan. 0 kali ln tak hingga berapa? Tak hingga ya nak. Ini adalah tipe 2. Soal ini kan sebetulnya tipe apa nih tadi? Soal ini adalah tadi kita di sebelah ada ini. Ini dia nih. Tipe 3 nak. Tipe 3 kan? Yang limit n juga tengah n berpangkat 2 per n itu adalah ini adalah tipe apa maksudnya? Tak tak hingga pangkat 0. Tak hingga pangkat 0 adalah tipe 3. Ini tipe 2. Tipe 2 harus dijadikan tipe 1. Nah, caranya 2-nya boleh keluar. Sorry. Ya. 2-nya boleh saudara keluarkan. Jadi hasilnya di sini adalah 2 limit n menuju tak hingga dari tinggal ini dikalikan nih ln n kali 1 ini kan 2 keluar tinggal ya per n. Itu nak. Tipe apakah ini? Coba tes lagi nih. Yang ini aja ya, yang kita cari ini ya. Apa tuh? Ln tak hingga per tak hingga. Dan tak hingga per tak hingga. Ini adalah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L'Hospital. Jadi L'Hospital itu hanya dipakai tipe 1. 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Sehingga ini terjadi 2 kali limit n menuju tak hingga. Nah ini kita pakai sifat logaritma ln n tunanya seper n tunanya 1. Enak. Ln n tunanya seper n, pembilang turunkan seper n, penyebut turunkan 1. N turunkan 1. Sehingga hasilnya 2 kali limit n menuju tak hingga dari seper n. Seper n seper tak hingga. Hasilnya apa? Halo? Persatunya boleh hilang kan ya? Ya nak? Hasilnya 2 kali seper tak hingga apa? 0. Ya nak? Ini jawabannya. Limit dari seper tak hingga adalah 0. 2 kali 0, 0. Jadi ln A ini, ya, ln A ini sama dengan 0. Ln A sama dengan 0. Ln A sama dengan ln E pangkat 0. Ya nak? 0 itu kan ln E pangkat 0. 5 adalah ln E pangkat 5. Sehingga nak? Ln sama dengan ln. Boleh coret? Tidak boleh coret ya. Hilangkan aja. Jadi A sama dengan E pangkat 0. A itu apa tadi? A itu yang kita misalkan. Apa yang kita misalkan sini tadi? A. Oh ini ada 2 kalinya betul ya. A-nya itu yang ini. Yang kita misalkan A apa tadi? Ini. A sama dengan apa nih? A sama dengan limit n menuju tak hingga dari n berpangkat 2 per n. Sama dengan E pangkat 0 berapa? 1 nak? Halo? Jadi hasilnya limit ini n berpangkat 2 per n adalah 1. Baru masuk ke sini. Nah, baru masuk ke sini. Ini sama dengan apa? Setengah dikali. Ini baru kita hitung berapa hasilnya? 1. Nah, Desi 1. Hasilnya setengah. Setengah ini bagaimana terhadap 1? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil, akibatnya apa? Deretnya itu boleh salin sigma, boleh ya. Deretnya
N kuadrat per 2 pangkat N. Konvergen atau divergen? Halo, kalau ke sini satu konvergen atau divergen? Jawabnya sama, itu syarat tes rasio. Kalau ke ciri satu konvergen. Jadi jangan jawab deret sigma deret konvergen, nggak boleh ya. Double deret dibaca, deret deret baca. Konvergen. Udah sampai sini. Halo. Ada pertanyaan dulu, Mister and Miss. Do you have any question? Hah? Yang lain? Orangnya makin lama makin sedikit ya. Ya di situ saya lihat ada dia menghilang-hilang. Ingat Anda kelas master track. Master track kalau nilainya jelek, walaupun satu mata kuliah kan jelek kelihatannya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan tipe 3 apa? 4 kriteria tes. Tes pertama, tes atau uji rasio. Kedua, tes atau uji akar. Ketiga, tes rabe. Nah, tes rabe. Yang ketiga, tes atau uji rabe. Rabe ini nama orang ya. RAABE. Rabe. Bentuknya adalah limit N menuju Taingga dari N kali 1 dikurang rasio. Rasio itu UN plus 1 per UN. 1 dikurang N kali 1 dikurang rasio. Jadi yang pertama, jika limit N menuju tak hingga N kali 1 kurang rasio, UN per 1 per UN itu rasio, kecil dari 1, hanya kebalikan dari tes rasio. Menurut tes rasio, jika kecil dari 1, dia konvergen. Kebalikan tes rabe, divergen. Kalau rasio mengatakan konvergen, ya jawabnya deret divergen. Jadi dia bertolak belakang, rabe ya, tes rabe atau uji rabe, bertolak belakang dengan syarat dari tes rasio. Kalau rasio mengatakan kecil dari 1 konvergen, maka si tes rabe menyatakan divergen. Terbalik ya, paradok ya. Yang kedua, jika limit N menuju tak hingga N kali 1 kurang rasio yang bentuk tes rabe per UN besar dari 1, maka deret. Nah, menurut tes rasio, jika rasionya besar dari 1, maka deret divergen. Kalau rabe, kebalikannya. Kebalikan divergen apa? Konvergen. Ya, konvergen. Yang ketiga, limit N menuju tak hingga dari N kali 1 kurang rasio per UN sama dengan 1 dituju dari pihak kecil, dituju dari pihak kecil. Jadi ini, dituju dari pihak kecil. Nah, artinya apa tuh? Halo, ini ada 0, ini ada 1, ya. Ini yang dicari ini kan N, N kali 1 kurang rasio. Ya, nah.
yaitu posisinya antara 01. Jadi letaknya mungkin ada di antara 01 itu di sini, ya, letaknya di sini. Nah, kalau dituju di pihak kecil, biasanya di rasio apa? Tes rasio gagal, gunakan tes raba, ya nak. Tapi di sini kebalikannya, dia bukan gagal, tetapi kalau di sama dengan satu di rasio dituju dari pihak besar divergen, maka sini konvergen, ya, ini konvergen. Jadi berarti ini deretnya deretnya konvergen. Jadi kebalikan ya, deret konvergen ya. Jadi konvergen. Kecil dari satu divergen, berlawanan dengan rasio. Besar dari satu, kalau rasio menyatakan besar dari satu itu adalah divergen, ya konvergen. Terbalik ya. Dituju pihak besar, dia dituju dari pihak kecil. Balik divergennya. Ini divergen ya, sorry, bukan konvergen ya, maaf, saya salah. Jadi kalau rasio UN per satu UN sama dengan satu dituju pihak besar, besar ya, divergen. Kalau sini terbalik, pihak besar diganti pihak kecil. Tetap hasilnya deret divergen. Divergen. Bukan konvergen, sorry ya. Ya, divergen. Tetap divergen. Sama. Jadi terbaliknya cuma dituju pihak besar pada rasio, di raba dituju dari pihak kecil. Itu ya terbalik. Oke? Contohnya apa? Nah, berarti kita harus cari soal, cari tes rasionya gagal. Ya, nak? Selama tes rasio tidak pernah gagal, berarti tidak pernah dipakai tes raba. Kalau dia pernah gagal, nah ini baru boleh pakai tes raba. Oke? Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Calculus is not interesting. Yes or no? Halo? Nah, menarik ya? Ya, saya tidak pernah mau maksa Anda terus you like it. Kamu harus menyenangin enggak ya? Tapi ya, ya, karena mata kuliah sebetulnya kalkulus aja balinya itu melatih cara Anda berpikir yang lebih logik, yaitu sebetulnya lebih banyak ke matematika diskrit, tapi lebih banyak pemecahan masalah seperti problem solving, ya, sebetulnya. Nah, kalau Anda lihat yang pernah saya kirim ke Anda, apa tuh? Bukan AI, sorry, machine learning. Ada kan? Dia ada data isinya apa? Berhubungan dengan mata kuliah apa? Kalkulus, advanced kalkulus, linear algebra, statistik, computer science sendiri. Jadi combine, ilmunya kombinasi, ya. Cobalah. Oke, kalau nggak ada kita masuk dengan contoh. Contoh. Nah, ini agak model soalnya agak beda. Tentukan uji ke kon, kata konvergen nih, konvergensia, konvergensian deret di bawah ini. Pernah lihat soal gini, 1/2 ditambah 1 kali 3, di atas ganjil ya, /2 kali 4. Di algoritma ada enggak soal gini? Disuruh hitung jumlahnya berapa? Di atas ganjil 1 kali 3 kali 5, di bawah 2 kali 4 kali 6.
Di atasnya ganjil 1 kali 3 kali 5 kali 7. Di bawahnya 2 kali 4 kali 6 8. Tambah titik-titik. Terus ini 1 kali 3 kali 5. Ya kan? Titik-titik. Terus ini ganjil. Ganjil itu adalah 2n min 1. Betul nggak? 2n min 1. Terus yang bawahnya 2, 4, 6. Titik-titik. Sini adalah 2n. Ini genap. Tambah titik-titik. Berarti sampai tak hingga ya. Sampai tak hingga jumlahnya. Nah, suku ke n-nya mana? Suku ke n itu yang mengandung n. Gitu kan? Ini suku ke n-nya. Inilah UN-nya. Betul nggak? Halo? Itu UN-nya. Jadi UN-nya adalah, kalau tulis ini, UN-nya sama dengan apa? UN-nya adalah 1 kali 3 kali 5 titik-titik 3 ganjil 2n min 1 per penyebutnya genap 2 kali 4 kali 6 titik-titik 3 2n. Jelas sampai sini? Halo? Ini adalah suku ke n-nya. Bagaimana? Karena kita pakai rasio, kita cari suku ke U, suku ke UN plus 1 berapa? Halo? Satu ganjil, 1 kali 35 titik-titik 2N min 1 dikali dengan apa? Cara hitungnya gimana? Ini yang ke N kan? 2N min 1 yang ke N. Berikutnya setelah N apa? N plus 1 enggak? Halo? Nah, berarti sini 2 N min 1-nya diganti dengan 2 kali N tambah 1 kurang 1. Paham nggak? Atau gini dulu. Kalau bingung, N itu Anda ganti dengan A. 2A min 1. A-nya ganti N plus 1. 2 kali N tambah 1 kurang 1. A-nya ganti N plus 1. Setelah N kan N plus 1. Ya hasilnya apa? 2N plus 2 kurang 1. Hasilnya 2N tambah 1. Betul nggak? Berarti sini 2N tambah 1. Ya, ini datang dari sini. Jelas? Genap 2 kali 4 kali 6 titik 3 kali 2N. Nah, berikutnya 2N itu 2A. A-nya A-nya ganti N plus 1. 2 kali N plus 1. Hasilnya apa? 2 kali N 2N. 2 kali plus 1 2. Berarti ini dikali 2N plus 2. Inilah suku ke N plus 1. Jelas sampai situ? Ya. Saya agak worry gitu. Kayak orang buta di tengah jalan, nggak tahu pastinya itu apa, nggak jelas. Karena tidak melihat, akhirnya ya kita mereka-reka. Ya. Jadi Anda harus belajar semuanya. Nggak bisa khusus belajar tentang ini aja. Ternyata nggak keluar. Ya kan? Jadi harus belajar semuanya. Baik, kalau sudah, ini adalah untuk mencari apa? Nah, baru kita masuk tes rasio. Tes rasio. Mudah-mudahan kasih tahu tes rasio ya jelas kan. Nah, tes rasio adalah limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Berarti limit n menuju tak hingga, nah gini kan. Nah, UN plus 1-nya apa tadi ini? Misalin nih. Misalin 1 kali 3 kali 5 kali titik-titik 3 kali itu apa nih? 2N min 1. 2N min 1 kali 2N tambah 1 per genapnya 2 kali 4 kali 6 titik 3 kali
Ini 2N, ini 2N plus 2. Per 1 kali 3 kali 5. Ini 3 kali ini ganjil. 2N min 1. Genapnya 246. Titik 3 kali 2N. Apa yang saudara lihat? Halo. Ini bisa coret kan ini sama ini? Betul? Yang bawahnya ini sampai 2N, sampai 2N. Betul nggak? Apa yang tinggal? Ya, tinggallah tinggallah apa? Tinggallah 2N plus 1 per 2N plus 2. Berarti apa? UN plus 1 per UN adalah ini. Betul nggak? Ya, berarti UN plus 1 per UN itu adalah, ya kan? Ya, UN plus 1 per UN adalah 2N plus 1 per 2N plus 2. Kan ini. Nah, ini bisa kita selesaikan. N pangkat berapa tertinggi? Halo. M pangkat berapa tertinggi? M pangkat 1. Berapa koefisien pada pemilang? 2. Penyebut? 2. 2 per 2? 1. Nah, sama dengan 1, hati-hati tes rasio. Dituju dari pihak kecil kah atau dari pihak besar? Itu harus kita tes. Ya kan? Halo? Jadi kita dari rumus ini, maka kita ambil N-nya 1 dulu. N sama dengan 1, maka carilah U. Cari ini apa ini? U N plus 1 berarti 1 tambah 1 per U1. Hasilnya U2 per U1. Enak? Oh, sorry. Ini karena ini diganti dengan apa? Ini diganti aja langsung. Berapa nih? Ini yang N-nya ini kan? UN. UN. Enak? Berarti 2, 2 kali 1 tambah 1 per 2 kali 1 tambah 2. Hasilnya apa nih? 2 tambah 1 per 2 tambah 2. Hasilnya 3 per 4. Kalau N-nya 2, maka U2 plus 1 per U2. Enak? Kayak gitu kan? Ini jadinya U. Berarti ini adalah U2 per U1 adalah 3 per 4. Ini N-nya ganti 2. 2 kali 2 plus 1 per 2 kali 2 tambah 2. Hasilnya 2 kali 2 4 tambah 1. 2 kali 2 4 tambah 2. Hasilnya 4 tambah 1 5. 4 tambah 2 6. Ini artinya U3. U3 per U2 adalah 5 per 6. Enak? Paham? Nah, yang terakhir N sama dengan 3. Cukup 3 lah ya. N sama dengan 3. Maka N sama dengan 3. Maka U3 plus 1 per U3 adalah 2 kali 3 plus 1 per 2 kali 3 plus 2. Hasilnya 6. 2 kali 3 6 tambah 1 per 6 tambah 2. Hasilnya 7 per 8. Maka U4 per U3 adalah 7 per 8. Nah, kita samakan penyebut berapa nih? Halo? 4, 6, dan 8. Berapa KPK-nya Brian SD? Berapa? 4, 6, dan 8. Halo? Berapa KPK-nya?
Ah, kelebihan ada. Ya, lupa ke KPK ya. Halo, KPK belajar kan 4, 6, 8. Betul nggak itu dia kan? 4, 6, 8. Nah, 4 itu apa? 2 kuadrat. 6 itu apa? 2 kali 3. 8 itu apa? 2 pangkat 3. KPK itu orangnya rakus. Yang sama diambil tertinggi, yang nggak sama disikat semua. Ya nggak? Jadi yang ini, ya, guys, ini diambil yang 2 pangkat 2, 2, 2, yang tertinggi. Yang sama diambil pangkat tertinggi. Pun, pun. 2 pangkat 3 berarti kan kali 3 berapa? 2 pangkat 3 8, 8 kali 3 24. Ya nah, memang 48 bisa bagi tapi kan salah. Bukan 48 tapi 24. Jadi berarti sini jadikan per 24. 24, 24, 24. Nah, 4 jadi 24 dikali 6. Karena penyebut kali 6, pembilang kali 6 berapa? 6 kali 3, 18. 6 jadi 24 kali 4. Karena penyebut kali 4, pembilang kali 4. 4 kali 5, 20. 8 kali 2 menjadi 24 dikali 3. Karena penyebut kali 3, pembilang 7 kali 3, 21. Berarti 18 per 24, 20 per 24, 21 per 24. Nah, kita gambarkan garis bilangan. Ya, garis bilangan. Ya, tarik garis bilangan. Sorry. Mana dia nih? Ya, tarik garis bilangan. Terus ini antara 01. Karena penyebutnya per 24, 1 itu sama enggak dengan 24 per 24? Sama? Kalau berarti antara 0 dan 1 dibagi 24. Berarti di sini ada 23. 23 per 24, 22 per 24, 21 per 24, 20 per 24, 19, 18. Enak. Ini tadi 24. Ini 23 per. Yang ada apa sini tadi? Halo? 18, 20, 21, 21, 21, 20, 18 ya. 21 ya. 21 mana? Ini 23 per 24, 22 per 4, 21 sini. 21 per 24. Nih. Itu yang ini 20 per 24. Kalau ini 18 per 24. Enak. Halo, yang bulat itu kan. Ini 1. Jadi posisinya mana? Berada antara 01 sebelah kiri dari 1 berarti ini kecil sini. Kecil. Berarti dari kecil menuju 1. Berarti dituju dari pihak kecil itu istilahnya ini dituju dari pihak kecil. Kalau yang besar, dari pihak besar. Sebelah kanan. Nah, ketentuannya kalau dituju dari pihak kecil, maka tes rasio gagal. Pakai tes Rabu. Ya. Maka tes rasio gagal. Tes rasio gagal. Pakai tes Rabu. Sudah jelas sampai situ?
Oke. Tes rasio gagal pakai tes raba. Nah, kita baru kita tes rasio gagal, kita pakai tes raba, ya. Pakai tes raba halaman berikutnya. Capek ya? Sama capek juga. Saya tadi ngomong terus. Kalau penyanyi, nyanyi terus suaranya merdu. Kalau jadi pengajar, nak merdu yang penting harus jelas. Ya nak. Tapi harus suaranya keras dan jelas. Ya. Yang keras juga tidak jelas ya sama aja bohong. Nah, setelah ini kita gunakan tes rabe. Nah, tes rabe apa tadi? Tes atau uji rabe. Apa bentuknya? Limit n menuju tak hingga n kali satu kurang rasio UN plus 1 per UN. Jadi sebenarnya limit n menuju tak hingga dari n kali satu kurang rasio. Ini yang rasio tadi mana? Halo, ini yang warna merah nih. UN per 1 per UN adalah 2N per 1 per 2N plus 2. Ya lah, salin. UN per satunya 2N plus 1 per 2N plus 2. Betul nggak? Ini kan UN per 1 per UN per 1 plus 2N plus 2. Nah, kita samaan penyebut apa? N kali 1 itu sama nggak? 2N plus 2. Gitu ya, dikurung siku aja. Dikurangi 2N plus 1. Betul nggak? Per penyebut 2N plus 2. Oke, ini jelas. 1 itu kan 2N plus 2 bagi 2N plus 2. Sama kan? Ya nah, dikurangi 2N plus 1 ini. Nah, kemudian kita buka kurung. Buka kurung berapa tinggalnya? Limit N menuju tak hingga dari N kali. Ini buka kurung. 2N plus 2. Awas, kali min. Min kali 2N, min 2N. Min dari plus 1, min 1. Per 2N plus 2. Jadi hasilnya limit N menuju tak hingga N kali 2N kurang 2N habis ya. Tinggal 2 kurang 1, 1 per 2N plus 2. Sehingga terdapat limit N menuju tak hingga dari N kali 1, dikalikan N per 2N plus 2. 2N plus 2. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 2. Setengah itu bagaimana terhadap 1? Seperdua kecil atau besar dari 1? Kecil. Ingat syaratnya bertolak belakang dengan syarat tes rasio. Kalau rasio menyatakan setengah kecil dari 1, maka direct konvergen. Maka si tes rabe terbalik. Apa hasilnya? Direct divergen. Ya, divergen. Direct divergen karena dia bertolak belakang dengan syarat dari tes rasio. Rasio menyatakan kalau kecil dari 1, setengah kecil dari 1, maka direct konvergen. Si rabe terbalik menjadi divergen. Jelas sampai sini? Hello. Pula nih. Oh, sorry, ada ketinggalan satu tadi. Maaf. Sebelum masuk ini tadi harusnya ada tes integral tadi belum belum ya? Benar nggak? Tes integralnya ketinggalan nih, maaf. Ini
gara-gara pengaruh ini. Yang keempat tadi ya. Jadi sebelum 4 kriteria tes itu kan ada tes apa tadi? 4 kriteria tes. Oh, tes tentara kan setelah Rabu ya. Betul itu. Sorry, sorry saya yang ini. Ya udah sampai sini jelas contoh Rabu. Baru sekarang kita masuk dengan tes yang keempat adalah tes integral. Betul, nggak salah sih. Uji integral. Itu sigma UN N dari 1 sampai tak hingga maka nah fungsi N sama dengan UN. Fungsi X sama dengan UX. Itu enggak? Halo? Itu jelas enggak? Fungsi N UN, fungsi X UX. Jadi semua N ganti X. Nah, kalau kita hitung integral, kan namanya tes integral. Integral N-nya sama dengan M besar. M besar tuh mungkin 2, jangan pakai 1 sini ya. 2 dan seterusnya sampai, oh ya tak hingga, ini 2 ya. Ini dikasih N besar ya. Sampai tak hingga dari fungsi X dx, jadi yang fungsi N ini jadi fungsi X. Kalau jawabannya adalah berhingga, berhingga, maka deret apa? Konvergen. Ya. Kalau berhingga, deret konvergen. Kalau jawabnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret divergen. Jelas? Kalau integralnya berhingga, hasilnya deret konvergen. Kalau hasilnya integralnya plus tak hingga atau min tak hingga, ya plus tak hingga atau min tak hingga, hasilnya deret divergen. Sudah jelas mas itu? Halo? Kalau sudah, kita masuk dengan contoh. Kayaknya enggak tahu, si tambah 1 kali lagi ya. Kayak Jumat ini saya enggak bisa. Bagaimana? Kita lihat. Contoh apa? Sigma dari N sama dengan 2 sampai tak hingga. Dari seper N ln N. N kali ln N. Nah, dari sini, ini apa nih? Katanya sama nih, uji atau tes kekonvergensiannya. Atau konvenan, ya lah itu. Kalau istilahnya banyak. Ini UN berapa nih? UN adalah sebar UN ya. UN itu sama fungsi N enggak? Fungsi N adalah UN adalah seper N ln N. Jadi kalau itu semua N ganti X. Fungsi X adalah UX berarti sama dengan seper X ln X. Itu enggak? Halo, identik kan? Semua N ganti X. Nah, udah selesai, baru kita hitung integralnya. Tes pakai tes atau uji integral. Yaitu integral. Nah, ini dari 2 ya. Integralnya eh, X-nya dari 2, X dari 2 sampai tak hingga, ya. Fungsi X deh. Masukkan nih. Integral 2 sampai tak hingga, gitu ya.
Ini X ya, X dari 2. Mungkin X sama dengan boleh. Fungsi X-nya berapa? Seper X ln X dx. Nah, itu pekerjaan kalkulus 1 itu. Apa tuh? Sebetulnya ini adalah integral tak wajar sebenarnya kan? Ya kan? Tapi kita ya yang penting jawabannya jangan sampai eh, tanpa limit salah kaprah. Ya. Kita coba. Yang ini bisa selesai gimana? Halo, dx per x nilainya d ln x nggak? Mata harus jeli ya, harus jeli. Dx per x itu ada, kita susun dulu. Ini sama dengan x dari 2 sampai tak hingga sepelan x, terus yang sekuningi dx per x. Nah, dx per x itu apa? X dari 2 sampai tak hingga sepelan x, dx per x, diferensial ln x nggak? Halo, katanya ada dx per x itu sama nggak diferensial dari ln x? Turunan x kan seper x kali dx, enak. Seper x kali dx, seper x kali dx adalah dx per x. Ini boleh kita tulis x dari 2 sampai tak hingga d ln x per ln x. Itu nah itu. Sama nggak integral du per u? Apa rumusnya? Integral du per u apa? Halo, sampai sini ya. Integral, ulang lagi. Integral du per u adalah ln H mutlak u tambah c. Ya nak? Masih ingat? Halo. Jadi ini hasilnya apa? Sama dengan jadi integral misalnya x dari 2 sampai tak hingga fungsi x dx itu sama dengan lanjutannya integral du per u adalah ln u. U-nya sendiri ln x loh, hati-hati. Ln u. Jadi ln dari harga mutlak u. U-nya sendiri ln x. Itu enggak? Harga batasnya, paham maksudnya? Integral du per u adalah ln u. U-nya sendiri ln x. Jadi berarti U-nya ln x. Harga batas 2 sampai tak hingga. Coba kita masukkan. Ini hasilnya ln dari harga mutlak ln tak hingga batas atas dikurang ln dari ln batas bawahnya x-nya 2. Ln tak hingga berapa? Halo, tak hingga. Enak. Ln tak hingga berarti hasilnya ln tak hingga dikurang ln dari ln 2. Ln 2 itu kecil ya. Di ln lagi kecil ya. Nah, ln tak hingga adalah apa? Ln tak hingga adalah tak hingga dikurang ln dari ln 2. Ln 2 kecil, tak hingga kurang kecil, tetap tak hingga. Nah, kalau jawabannya tak hingga, ketentuannya tadi apa? Halo? Kalau limit integral fungsi x dx-nya plus tak hingga atau min tak hingga, deretnya di divergen. Ya enggak? Maka karena ini plus tak hingga atau min tak hingga divergen, maka karena ini tak hingga, hasilnya deret ini adalah deret divergen. Ya, saya suka singkat kalau konvergen convert, divergen div. Oke ya. Oke, sampai sini. Jelas sampai sini? Halo. Contoh dari deret, tes integral. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Kalau tidak ada, kita teruskan deret berseling, disebut juga deret berayun, deret berganti tanda, dalam bahasa Inggris namanya alternating series. Oke. Bahannya harus hari ini selesai, kalau enggak minggu depan kita mau latihan enggak cukup waktunya. Ya. Ya.
Berikutnya adalah deret. Saya bingung mengapa bisa terlambat ya. Apa berlama-lama dulu di sebelum UTS dulu. Kita banyak bahas soal latihan ya. Di UTS itu kemungkinan sana saya lihat, oh bisa tak jauh terlambat. Padahal saya udah ganti satu kali kan, masih nggak tahu. Kita lihat nanti kalau kurang harus tambah. Deret berseling. Deret berseling disebut juga deret berayun. Ya. Berseling itu tandanya plus min atau min plus. Itu artinya. Jadi tandanya itu bisa plus min atau min plus. Ya, itu artinya. Disebut juga deret berayun. Ya, atau deret berganti tanda. Ya, berganti tanda. Berganti tanda. Plus min atau min plus. Dalam bahasa Inggris namanya alternating, ya, alternating series. Series itu deret ya. Series. IR. Ya. Series. Kalau satu lagi sekuen barisan. Ya. Oke. Nah ini bentuk umumnya itu sigma. Ada yang mungkin min 1 pangkat N plus 1. Ini yang menyebabkan plus min. Kalau min 1 pangkat N, min plus. Ya nggak? Coba min 1 pangkat 1, min 1 kan. Tapi kalau min 1 pangkat 1 tambah 1, min 1 pangkat 2 plus 1 enggak? Plus 1 enggak? Maka plus min. Ya. Dari suku ke N. Nah, ini artinya plus dari U1 min U2 plus U3 gitu kan. Dan seterusnya ditambah min, nah, suku sendiri min 1 jadi sama ya kali UN. Jadi yang suku yang di UN-nya ini sama sama ini enggak? Saya tanya Anda. Harus sama ya, sama sama ini. Dan tambah titik-titik dan seterusnya. Contoh, apa contohnya? Eh, seper 1/1 dikurang seper 2/2 ditambah seper 3/3 dikurang seper 4/4 ditambah titik-titik ditambah min 1 pangkat N plus 1 dari UN ditambah titik-titik 3 kali. Enak. Itu artinya dan seterusnya. Kalau UN-nya, sorry. UN ini harus ditulis ya. UN-nya adalah N akar N. Jadi sorry, seper, seper N akar N. Dan seterusnya. Nah, yang pertama, kita cari suku positifnya. Suku positif itu tidak ada ini. Bentuk min 1 pangkat M plus 1-nya ini dibuang. Atau agak mutlak. Ya kan? Hilang, tinggal apa? UN adalah seper N AKN. Anda lihat, seper 1 akar 1, 1. Seper 2 akar 2, seper 3 akar 3. Makin lama makin kecil atau makin besar? Halo, makin kecil. Kalau makin kecil itu disebut turun monoton. Ini syaratnya harus turun monoton. Ya, turun monoton. Ya, ini suku positifnya. Yang kedua, limit dari suku positif, jadi limit N menuju tak hingga
Salah. Ya, limit N juta hingga dari suku ke N adalah limit dari N menjuta hingga UN-nya yang ini ya. UN dari suku positifnya, ya, UN dari suku positifnya adalah N akar N. Lalu dimasukkan limit dari N menuju tak hingga seper tak hingga akar tak hingga. Akar tak hingga kali tak hingga juga kan? Jadi ini hasilnya adalah limit N menuju tak hingga seper tak hingga. Seper tak hingga berapa? Dalam limit. Halo, kalau seper tak hingganya tak terbeli. Seper tak hingga adalah 0. Jadi syaratnya pertama turun monoton, limit UN-nya harus 0. Baru dia disebut deret konvergen. Jadi deret berseling ini adalah deret konvergen. Deret ini bisa kita tulis bentuk apa tuh? Sigma N dari 1 sampai tak hingga seper N. Sorry, ada itunya. Min plusnya adalah min 1 pangkat N plus 1. Ini kalau plus mulainya. Kalau min 1 pangkat N saja, itu min dulu ya. Kali seper N akar N adalah deret ini konvergen. Jadi dia konvergen harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, suku positifnya UN turun monoton. Artinya sukunya makin lama makin kecil. Bukan makin besar ya, makin kecil. Kemudian limit UN dari suku positif itu nilainya 0. Kedua syarat ini terpenuhi, maka deret berseling itu atau berayun itu atau berganti tanda itu adalah deret konvergen. Paham ke sini? Halo? Paham nggak? Nah, ini berapa ini ya? Sekarang kalau deret, kalau ini saya kasih harga mutlak semuanya, apa yang jadi ini? Ya, tadi kita sudah dapatkan bahwa apa? Sigma, sigma itu deret ya. 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 dari seper N len eh len akar N seper N akar N adalah apa nih? Hasilnya ini plus seper 1 akar 1 min seper ya nak min 1 pangkat 1 2 1 tambah 1 2 plus. Tapi berikutnya yang kedua min 1 pangkat 2 tambah 1 3 min 1 pangkat 3 kan min 2 akar 2. Pasti seling ya. Seper 3 akar 3. Enak. Tambah titik-titik tambah seper N sorry. Ini harus ada tandanya. Ini min pasti ya, titik-titik. Terus ini min 1 pangkat N plus 1, N akar N. Dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, ini yang disebut deret berayun. Ini kan deret namanya deret berseling. Ya, berseling atau berayun. Berseling. Tandanya yang berseling-seling ya. Berseling. Nah, ini ada tadi tebuti deret konvergen ya. Deret konvergen. Nah, kalau dikasih harga mutlak gimana? Sigma N dari 1 sampai tak hingga harga mutlak dari min 1 pangkat N plus 1 dari seper N akar N. Dikasih harga mutlak. Kita kasih harga mutlak, pasti yang min itu jadi plus semua. Nah. Halo? Yang min jadi plus nggak?
Maka ini akan terjadi sama dengan sigma apa? Menjadi hilanglah tanda min yang menyebabkan min plus itu ini kan. Yang menyebabkan tinggallah ini seper n akar n. Itu enggak? Berarti ini plus semua nih. Seper 1 akar 1 tambah seper 2 akar 2 tambah seper 3 akar 3 tambah seper n akar n tambah dan seterusnya. Gimana nih? Kalau dikasih agak mutlak, bentuknya tanda min plusnya hilang. Ternyata deret ini apa? Halo? Deret ini adalah deret apa? Saya tanya Anda. Seper, ini kan M pangkat 1 kali M pangkat setengah enggak? Ya kan? Akar N itu kan M pangkat setengah. Kalau dikali pangkatnya dijumlahkan. Hasilnya apa? Sigma N dari 1 sampai tak hingga seper N pangkat berapa? N pangkat 1/2 enggak? Deret apakah itu? Deret apakah itu? Deret P atau deret hiperharmonik. Ini adalah deret P atau deret hiperharmonik. Berapa P-nya? Seper M pangkat P. Berapa P-nya? P-nya adalah 1/2. Bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Kalau lebih besar, deret konvergen. Maka deret konvergen. Ya, tadi ini kan deret konvergen, deret berselingnya konvergen, dikasih harga mutlak, deretnya juga konvergen, maka deret berseling ini adalah konvergen atau deret konvergen mutlak. Ya, maka Anda tulisnya, maka deret 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1. Ini deret berselingnya. Deret berselingnya n plus 1 dari seper n akar n disebut, ini berarti deret berseling ini konvergen mutlak. Karena dikasih bakal mutlak, konvergen juga. Konvergen mutlak. Ya, sebut konvergen mutlak. Apa maksudnya? Deret berselingnya konvergen. Dikasih agak mutlak, konvergen. Kan dua-dua konvergen tuh. Sehingga sebut deret berselingnya itu konvergen mutlak. Bagaimana kalau deret berselingnya rata-rata konvergen? Rata-rata gitu, semua konvergen. Tapi agak mutlaknya belum tentu. Agak mutlaknya deret P-nya menghasilkan deret divergen. Maka deret berseling itu disebut konvergen bersyarat. Nah, contohnya apa? Kita lihat. Ya. Kayaknya ketinggalan derek kuasa nih. Eh, Sudah paham ini? Paham ya? Halo? Jelas ya? Oke, sekarang ini. Ini contoh lagi. Contoh berikutnya. Sigma N dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 1. Bisa N plus 1 bisa N ya. Tapi kalau N plus 1 hasil plus duluan. Kalau pangkat N aja min. Nah ini seper akar N. Hasilnya apa nih? Plus seper akar 1 min seper akar 2 plus seper akar 3 min titik-titik tambah min 1 pangkat n plus 1
seperakar N tambah titik-titik. Enak. Ini adalah deret berseling ya. Adalah deret berseling atau deret berayun ya. Deret berayun. Deret berseling atau berayun. Nah, supayanya konvergen harus memenuhi dua syarat. Apa syarat pertama? Halo, suku positifnya apa? Suku positifnya UN. Jadi UN yang belakang ini, yang sebut UN tuh ini ya, ini UN nih. Tanda min plus 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 min itu tidak diambil ya. Yaitu sama dengan seperakar N. Suku positifnya makin lama makin kecil atau makin besar tuh? Seperakar 1, seperakar 2, tambah seperakar 3, makin kecil atau makin besar? Halo, seperakar 2 itu kan dikali akar 2 per akar 2 berapa? Akar 2 per 2. Akar 2 1,4, 142 kan? Dibagi 2 0,7 sekian. 0,7 gimana? Makin besar atau makin kecil tuh? Benar yang jawab. Ini suku positif ini makin besar atau makin kecil? Makin kecil, maka ini turun monoton. Ya, turun monoton. Kemudian cari cara keduanya, limit N menuju tak hingga dari suku positifnya UN adalah limit dari N menuju tak hingga dari seperakar N. Berarti limit dari N menuju tak hingga dari seperakar tak hingga. Berarti limit dari N menuju tak hingga dari tak hingga adalah 0. Betul nggak? Tak hingga dan limit 0. Kalau limit UN-nya 0, ya, limit UN-nya 0, maka deret berseling ini boleh Anda tulis sigma N dari 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 dari seperakar N konvergen. Dan kata deret lagi ya, karena ini baca ini sendiri bacanya ini deret konvergen. Ini artinya sama dengan deret. Sudah jelas? Nah, sekarang periksa. Anda periksa apanya? Kalau dikasih agama mutlak, what happened? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba. Kalau kita kasih agama mutlak, sigma dari N dari 1 sampai tak hingga dari agama mutlak, min 1 pangkat N plus 1. N plus 1 kali seperakar N. Ini kan sama dengan limit N menuju tak hingga dari seperakar N. Betul nggak? Tanda tanda min 1 ini kan plus min ini hilang. Betul nggak? Tinggal ini. Nah ini menjadi dari apa nih? Halo, limit. Kok limit sigma? Ah, iya kan? Sigma. Jadi limit. Sigma dari seperakar N. N dari 1 sampai tak hingga. Ini sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga N pangkat setengah. Betul nggak? Deret apakah itu? Deret apa? Deret P. Kebanyakan deret P ya. Deret P. Nah, berapakah P-nya? Setengah. Nah, jawab sini P sama dengan setengah. Setengah itu bagaimana terhadap 1? Lebih kecil. Lari ya nih. Setengah kecil dari 1. Akibatnya, ini deretnya apa? Menjadi deret apa? Kecil dari 1 di bagian. Sama dengan 1 di bagian. Besar dari 1 baru konvergen.
Berarti ini deret divergen. Ya, divergen. Sehingga deret berseling yang ini, yang tidak ada agam mutlak ini, akibatnya, ya, akibatnya deret N dari satu sampai tak hingga dari min satu pangkat N plus satu seper akar N. Ini adalah konvergen apa? Hati-hati. Kalau konvergen, betul konvergen mutlak. Tapi kan deret berselingnya konvergen, tetapi deret harga mutlaknya divergen. Maka ini disebut konvergen bersyarat. Ini bedanya. Bersyarat. Halo? Ini disebut konvergen bersyarat. Sudah jelas sampai sini? Konvergen bersyarat. Nah, sebentar lagi kita masuk deret kuasa power series. Oke? Sudah jelas bedanya ya? Kalau deret berselingnya konvergen, dikasih agam mutlak, sukunya positif semua, menjadi deret P, P-nya besar dari satu konvergen, jadi deret berseling konvergen, deret agam mutlaknya konvergen, sama-sama konvergen disebut konvergen mutlak. Jadi deret berseling itu konvergen mutlak. Tapi kalau deret berselingnya konvergen, kemudian dikasih agam mutlak menjadi deret P, ternyata P-nya kecil dari satu atau sama dengan satu, menghasilkan deret divergen. Bahkan jangan jawab deret konvergen divergen ya. Jawabnya deret konvergen bersyarat. Ya. Oke, bagian terakhir adalah ini materi yang terakhir, deret kuasa. Deret kuasa. Kayaknya kalau terjemah bahasa Inggrisnya disebutnya power series. Power, power itu apa? Tenaga ya. Ya nah, ini tidak cocok ya. Deret kuasa atau deret berpangkat, ya, deret berpangkat atau sebut power, bahasa Inggrisnya power, power series, ya, yes, power series. Oke, nah ini ada dua bentuk, ada bentuk single, ada bentuk yang tunggal. Ini yang tunggal, ini yang menjemuk X-nya ya. Jadi sini ada bentuknya sigma N dari satu sampai tak hingga dari AN kali X pangkat N. Ya, X-nya ini tunggal. Satu lagi bentuknya majemuk. Majemuk plural. AN kali Z pangkat N. Di mana Z ini adalah fungsi X. Dan tidak sama dengan X. Hati-hati. Tidak sama dengan X. Misalnya Z itu adalah 2X min 3 per 5. Nah gitu. Ya. Paham? Oke. Yang tunggal dulu. Nah, kemudian ada sebut jari-jari konvergensi. Ya. Kita langsung aja ya. Ada disebut jari-jari konvergensi.
jari-jari kata konvergensi, jari-jari konvergensi lambangnya rho. Adakah buku lain pakai R? Kan jari-jari kan radius. Ya, rho itu biasanya di fisika apa? Massa jenis, ya nak? Nah, ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari AN per AN plus 1. Ini terbalik sama rasio ya. Rasio kan UN per 1 per UN. Kalau ini AN per AN per 1 terbalik. Ya. Nah, kemudian ada syarat dibagi dua. Ada syarat yang tunggal ya. Untuk yang tunggal, syarat deret konvergen. Konvergen. Ini untuk yang tadi apa? Sigma AN kali X pangkat N. X-nya X tunggal ya. Untuk X tunggal, maka ini adalah harga mutlak X kecil dari rho. Ya. Ini biasanya kan kalau ini X terletak antara apa nih? Terletak antara min rho dan plus rho ya nak. Kalau harga mutlak X kecil dari 5, berarti X antara min 5 dan plus 5 nak. Ya, bisa dijabarkan secara apa harga mutlak ya. Oke. Untuk yang divergen, nah, syarat deret divergen untuk yang ini ya, harga mutlak X besar dari rho. Ya, ini. Kalau ini pasti X terletak antara apa? X kecil dari min rho atau X besar dari rho. Ya, hasilnya X kecil dari min rho atau besar dari rho. Paham nggak itu? Halo. Ini kita lihat. Kalau harga mutlak X kecil dari rho, supaya menghilang harga mutlak diapakan? Supaya menghilang harga mutlak dikuadratkan. Kuadrat kiri kecil dari kuadrat kanan. Enak. Kemudian dipindahkan secara aljabar, X kuadrat kurang rho kuadrat kecil dari 0. Kemudian ini difaktorkan, 1 tambah, 1 kurang. Betul enggak? A kuadrat kurang B kuadrat adalah A plus B kali A min B. Pakai garis bilangan, ini sama dengan 0 berapa? X tambah rho, jadi min rho. X min rho sama 0, X sama dengan rho. Plus kali plus, nih. Plus kali plus X. Di depan X tandanya plus. Ini plus, plus kali plus, plus. Min, plus. Nah, kita lihat tanda nih. Tandanya apa nih? Kecil 0 artinya positif atau negatif? Negatif. Berarti yang mengisyarat adalah daerah negatif. Ya, daerah negatif. Artinya apa ini? X-nya terletak antara, bacanya antara min rho plus rho. Cocok nggak sama ini? Halo? Jelas ya? Nah, satu lagi nih, sama. Dengan cara yang sama juga. Kalau harga mutlak X-nya, ya, harga mutlak X-nya besar dari rho, caranya sama. Dikuadratkan. Supaya harga mutlak hilang, dikuadratkan kiri dan kanan. Kemudian dipindahkan, sama jalannya, besar dari 0. Difaktorkan, 1 tambah, 1 kurang, besar dari 0. Pakai garis bilangan. 1 min rho, 1 plus rho. Plus, X, tandanya plus, plus kali plus, plus, min plus. Nah, tandanya apa nih? Halo? Jadi guru, jadi dosen, itu sama. Huruf dada.
Sabar, sabar, sabar. Orang nggak sabar susah, supaya. Kalau saya nggak sabar, nah mungkin saya bisa ngajar sini 43 tahun. Di SMA 2 tahun. Jadi total saya ngajar sudah 45 tahun. Melebihi setengah dari umur saya. Ya. Oke, kita lihat. Ini tanda lebih besarnya artinya apa nih? Artinya plus. Nah, berarti daerah plus. Daerah plus mana? Daerah plus kiri dari min row, kanan dari plus row. Nah, ini. Kiri dari min row, kanan dari plus row. Artinya apa nih? Apa artinya di sini? Ini sebelah kiri di min row artinya X kecil dari min row. Sebelah kanan artinya apa? X besar dari row. Sini kata atau lambang apa? Atau itu gimana? V di matematika diskrit V kan? Kalau dibalik dan, ya nak? Nah inilah jawabannya ya kan? Ini yang kecil dari ini. Ini biasa konvergen, ini divergen. Ya, oke, sudah jelas ya. Nah, untuk menjemur ini nanti nah, kita coba selesai dulu ya. Saya kasih contoh aja deh, yang tunggal dulu. Nanti minggu depan kita masuk menjemuknya, langsung tuh merupakan contoh. Saya nggak tahu keluarnya itu tunggal atau sama, maksud single atau plural. I don't know. Ya. Baik, saya coba. Nah, ini ada soal, saya pakai ini ya. Eh, sigma n dari 1 sampai tak hingga dari x pangkat n per n. Nah, bisa n kuadrat, bisa n. Ini kan sama nak dengan apa nih? Pertanyaannya, tentukan jari-jari konvergensi. Tentukan untuk harga x yang mana direct konvergen, untuk harga x yang mana divergen. Nah, ini. Pertama, ini kita pecah menjadi sama artinya 1/n kali x pangkat n. Sama nak? Ini yang single ya. Single karena x-nya tunggal. Kalau x-nya tidak tunggal, itu yang menjemuk plural ya. X pangkat n. Ini yang dinamakan an. Itu nak? Yang tunggal berarti an-nya berapa? an-nya 1/n, maka an plus 1 apa? 1/n+1. Betul nggak? Halo? Nah, baru sih jari-jari. Jari-jari konvergensiannya, kata konvergensiannya adalah lambangnya rho. Rho sama dengan limit, oh ya, harga mutlak ya. N menuju tak hingga harga mutlak, karena jari-jari mungkin negatif. Jari-jari itu radius ya, yaitu an per an plus 1 sama dengan limit n menuju tak hingga an-nya berapa? 1/n dibagi 1/n+1. Apa yang terjadi? Halo? N menuju tak hingga dari apa? 1/n dikali, kalau dibagi penyebutnya dibalik, itu enggak? Dibalik menjadi n+1/1. Sehingga hasilnya limit n menuju tak hingga dari apa? Dari agak mutlak n+1/n. Nah, berapa koefisien pembilang dan penyebut? Hah? Berapa? Koefisien n-nya 1 pada pembilang, penyebut 1. Hasilnya berapa? 1. Ya enggak? Maka ini jari-jari konvergensi terjawab mudah. Jari-jari konvergensinya 1. Jadi untuk harga X mana direct konvergen, dan untuk harga X mana direct divergen. Nah, Anda coba syarat apa tadi? Syarat direct konvergen adalah apa?
Harga mutlak X kecil dari rho. Rho-nya ganti. Rho-nya berapa tadi? Dia jadi konvergensinya 1. Ganti 1. Maka X terletak antara apa? Ingat tadi? X terletak antara apa? -1 dan +1. Tadi sudah disebutin ya. Ingat nggak tadi kita sebutin X terletak antara min rho dan rho. Nah ini adalah konvergen ya. Tapi daerah sama dengannya belum tahu ya. Daerah sama dengannya kita belum tahu. Oke. Kemudian untuk divergen gimana? Halo, kan satu ajak ngobrol. Nanti udah ngerti. Aduh, ngeri saya lihat. Generasi Anda ini zaman AI itu udah gawat kalau tidak hati-hati. AI serba gampang ya, tapi di ujian Anda gimana? Itu ya masalahnya. Kalau untuk kerja sih oke sih, nggak apa-apa, tinggal lihat ya kan. Nah, kerja nggak ada dilarang, Anda mau nyontek mau apa nggak ada. Tapi kalau ujian nggak bisa. Kalau nyontek di BINUS lebih mengerikan, langsung dikeluarkan. Ya. Syarat deret divergen apa? Nggak usah pakai yang tadi, kita pakai gambarnya lebih gampang. Coba lihat. Halo, saya tunjuk Anda. Kalau divergen, Anda pakai gambarnya ini bisa jadi keluar ya. Model gini saya nggak tahu. Biasa kalau saya uji biasa suka uji, tapi yang lain nggak tahu. Nah ini nilainya kan tadi -1 dan 1. Tadi -1 dan 1 adalah konvergen. Maka divergennya mana? Divergennya adalah yang di luar ini. Itu enggak? Berarti divergennya adalah yang ada di luar konvergen itu enggak? Berarti sini konvergennya ini apa artinya? Ini -1, ini 1, artinya apa sini? Sebelah kiri di -1 artinya X kecil dari -1. Sebelah kanan artinya apa? X besar dari 1. Ya enggak? Sini kata atau. Sudah jelas sampai sini? Nah, sekarang di titik -1 ini masuk konvergen kah atau divergen kah? Nah, itu yang harus dites, dimasukkan ke dalam deret. Jadi X sama -1 dan ya -1 dan 1 ini masuk masuk yang mana? Dan masukkan dia X sama dengan -1, kita masukkan ke dalam deret kuasanya. Kuasanya apa tadi? X pangkat N per N. Itu enggak? Tadi deret kuasanya. Nih, X pangkat N per N. Masukkan. Jadi sigma kita masukkan X-nya -1 pangkat N per N. Ini dari apa nih? Ini boleh nggak saya tulis gini? Sigma -1 pangkat N kali sepan. Boleh nggak? Deret apakah ini? Halo? Deret apa? Deret berseling atau berayun. Deret berayun atau berseling. Nah, kalau deret berayun harus memenuhi dua syarat tadi. Supaya dia konvergen, dia harus memenuhi dua syarat. Apa tuh? Yang pertama apa? Suku positif. Ya, suku positifnya apa? Suku positifnya UN sama dengan apa? Seper N. Sebab yang menyebabkan min plus itu ini. -1 pangkat N-nya. Nah ini naik monoton atau turun monoton? Makin lama sukunya makin kecil kah atau makin besar kah? Makin kecil, maka disebut turun monoton. Kalau digambarkan, misalnya ini asintotnya ini turun ke bawah gitu. Itu artinya turun monoton. Paham ya? Asintot tempat grafik mendekati, bukan memotong ya, mendekati. Yang B-nya syaratnya
limit dari suku positifnya N menuju tak hingga dari UN suku positif adalah, nah, apakah nol? Coba lihat. UN, UN-nya adalah seper N, seper N berarti seper N adalah limit dari N menuju tak hingga dari seper tak hingga. Seper tak hingga dan limit adalah nol. Nah, kalau dia nol, limit UN-nya nol, maka min satu ini masuk ke dalam deret konvergen. Paham maksudnya? Halo? Nah, kemudian untuk X sama dengan satu, nah, kita tes lagi. Kan dua titik tadi kan, titiknya ada min satu dan plus satu. Yang plus satu kita masukkan ke dalam derek kuasa atau power series. Kita masukkan X pangkat N per N. Apa yang terjadi? Sigma, halo, satu pangkat N per N. Hasilnya sigma, satu pangkat N, satu enggak? Halo? Satu pangkat N adalah satu. Tapi kalau min satu pangkat N, hati-hati ya. Satu per N. Deret apakah ini? Deret P. Betul. Ini adalah deret P. Deret P. Berapa P-nya? Berapa ke P-nya? Satu. Seper N pangkat satu. P-nya sama dengan satu. Nah, kalau sama dengan satu, deret apa? Berarti satu masuk dalam deret divergen. Ya enggak? Kalau satu divergen. Kecil satu divergen. Besar satu konvergen. Baru jawab jadi deret konvergen, ya, deret konvergen. Jadi X terletak antara min satu dan satu, kemudian deret divergen, ya, deret divergen. X kecil dari min satu atau X besar dari satu. Sekarang tanya, yang masuk konvergen mana? Halo, coba cari. Yang masuk konvergen apa? Min satu masuk konvergen atau divergen? Halo, konvergen. Berarti min satu di konvergen ini min satunya dikasih tanda sama dengan. Kemudian tanya lagi yang satu. Satu ini masuk konvergen atau divergen? Divergen. Ah, di daerah divergen, satunya sama dengan. Jelas gitu? Ya, jadi ini sama dengan, sini sama dengan. Kadang-kadang bisa terjadi kalau saya kasih X pangkat N per N kuadrat, itu terjadi konvergennya sama dengan dua-duanya. Baik min satu maupun satunya itu konvergen. Di bagiannya tidak dapat bagian sama dengan. Jelas ya? Ini contoh yang masing-masing dapat satu. Oke, kita sampai sini. Nah, minggu depan kita akan bahas yang bentuk majemuknya, deret kuasanya adalah, ya, deret kuasa atau power series adalah bentuk sigma seper N kuadrat kali 2X min 3 per 5 pangkat N. Ini bentuk plural. Oke ya, minggu depan kita bahas. Sudah jam 5 ya. Oh, absen belum ya? Belum ya? Tadi saya oh, sama ya. Aduh, sorry. Maaf sekali ini. Habis waktunya udah ini. Bentar ya. Kita absen dulu.